Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi eksponen atau perpangkatan matematika peminatan kelas 10 ya. Kali ini sifat yang negatif, tapi nanti maksudnya pangkat negatif. Saya awali dengan pangkat 0. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Misalkan 5 pangkat 0 itu 1. Misalkan min 3 pangkat 0 juga 1. Plus Y pangkat 5 pangkat lagi 0 1. Pangkat 0 juga 1. Jadi semua bentuk ketika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Kecuali kalau 0 ya. Jadi ini A-nya tidak boleh 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Oke, kecuali 0 gitu aja. 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi semua bilangan, semua bentuk kalau pangkat 0 hasilnya 1. Kecuali kalau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Saya mulai dari sifat itu untuk menjelaskan sifat negatif. Misalkan saya punya ini 1 per A pangkat N. Kita tahu 1 itu tadi adalah bisa kita rubah menjadi A pangkat 0. Nah, ini. Oke. Menurut sifat yang di video saya sudah saya jelaskan, kalau pembagian itu bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Jadi menjadi A pangkat 0 dikurangi N. Bilangan pokok sama, sama-sama A. Ini dibagi berarti pangkatnya dikurangi 0 kurangi N. 0 min N itu sama dengan min N. Artinya, seper A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Sebaliknya, kalau A pangkat min N itu sama dengan seper A pangkat N. Ini berlaku untuk misalkan yang negatif di bawah. Misalkan sini A pangkat min N kok di bawah, berarti sama dengan A pangkat N positif. Jadi tinggal bolak-balik. Kalau yang di atas negatif, ke bawah jadi positif. Kalau yang di bawah yang negatif, ke atas jadi positif. Untuk memperjelas materi ini, ada 2 contoh yang akan saya bahas di sini. Juga nanti terakhir ada soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan. Yang nomor 1, tentukan nilai dari 5 pangkat min 2. Biasanya kalau yang terjebak materi eksponen yang salah, biasanya langsung 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Biasanya gitu. Itu sudah fatal ya. Jadi ada juga yang terjebak juga begini. 5 pangkat min 2 sama dengan 5 kali min 5, jadinya min 25. Jadi ada yang begini. Ada yang jawabannya langsung min 25. Ini jelas salah. Apalagi yang begini, ini pasti salah. Jadi itu kesalahan-kesalahan yang biasanya terjadi itu begitu. Jadi langsung 5 kuadrat 25. Kalau 5 pangkat min 2, min 25 itu sudah salah. Terus yang benar bagaimana? Kita rubah menjadi pangkat positif. Nah, ini menjadi 1 per 5 pangkat 2. Nah, baru kita rubah menjadi ini 5 kali 5. Nah, 5 pangkat 2 itu begitu. Nah, ternyata 5 pangkat min 2 sama dengan 1 per 25. Jadi tidak ada negatifnya malah hasilnya. Hasilnya positif. Oke. Kemudian yang B, 2 per 3 pangkat min 2. Kesalahan-kesalahan juga sama ya, biasanya juga langsung 2 pangkat min 2 min 4, 3 pangkat min 2 min 9, itu kesalahan yang terjadi ya. Jadi misalkan ini jawab langsung ini min 4, ini min 9, 4 per 9. Tentu ini salah. Tidak seperti itu jawabnya. Terus bagaimana? Kita tahu di video sebelumnya, di sifat sebelumnya, kalau pangkat nggak ada angkanya sini, berarti dia pangkat 1. Kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Berarti 2 ini pangkat menjadi 1 kali min 2, yaitu min 2. 3 pangkat 1, nggak ada angkanya itu 1. Pangkat lagi min 2, berarti dikalikan 1 kali min 2, min 2. Nah, begini. Terus tinggal di
jadikan pangkat positif. Bagaimana itu? 2 pangkat min 2 jadi 2 pangkat 2 positif tapi di bawah. 3 pangkat min 2 jadi positif tapi di atas. Di bawah pindah ke atas negatif jadi positif pangkatnya. Pangkatnya bukan angkanya 3, bukan, tapi pangkatnya. Diingat-ingat pangkatnya bukan angkanya, jadi bukan 2 jadi min 2, bukan. Jadi 2 ini atau 3 jadi min 3 ke atas, bukan, tapi pangkatnya. 3 pangkat min 2 naik jadi 3 pangkat 2, 2 pangkat min 2 turun jadi 2 pangkat 2. Baru kita operasikan. 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4. Jadi hasilnya adalah 9/4. Jadi itu dari ada kesalahan-kesalahan biasanya yang sering terjadi. Sekarang saya kira sudah bisa difahami untuk nomor 1A sama B. Kemudian yang C, saya hapus ya. Nomor 1C, di situ ada min 3 pangkat min 4. Nah, yang biasanya terjadi juga min 3 kali min 4 langsung itu sudah fatal ya. Jadi kalau kesalahan juga fatal. Misalkan jadinya 12, ini fatal. Kalau bilangan ganda biasanya ada, tapi ini sudah jelas salah. Atau hal-hal lain, misalkan min 3 kali min 3 kali min 3 gini, ini juga salah. Yang benar harus kita rubah dulu sebelum dipecah menjadi perkalian. Kita rubah menjadi pangkat positif. Jadinya gimana? Jadi ya 1/min 3 pangkat 4. Nah, awas, hati-hati, min 3 tetap min 3. Bilangan pokoknya tidak berubah. Jadi bilangan pokok tidak berubah. Yang kesalahannya biasanya ini berubah menjadi 3. Ini salah, yang jelas ini salah. Tetap min 3 karena bilangan utamanya adalah, atau bilangan pokoknya adalah min 3. Pangkat min 4 berubah jadi pangkat 4. Oke, baru kita rubah. Min 3 pangkat 4 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak 4 kali. Oke, min 3 kali min 3 9, min 3 kali min 3 juga 9, 9 kali 9 81. Ini jawabannya 1/81. Jadi meskipun ini negatif dua-duanya, tapi ternyata hasilnya adalah positif. Kemudian yang 1D, ada 2/5 pangkat min 2. Biasanya ada kesalahannya gini, ini kesalahannya 5-nya betul, tapi 2-nya diturunkan atau dibalik. Itu sudah salah. Atau ini jadi 5 begini, kemudian 2-nya dibolak-balik dirubah, ini juga salah. Perhatian kita adalah fokus ke pangkat negatif, yaitu 5 pangkat min 2, yang angka yang biasa atau pangkat yang nggak ada angkanya, berarti pangkat positif, dia positif 1, kita biarkan. Jadinya bagaimana? Jadinya 2 tetap dikali 5 pangkat 2 gitu. Jadi ini naik ke atas jadi 5 pangkat 2, bawah nggak ada angkanya, berarti per 1, hasilnya ada per 1 begini. Tapi per 1 tidak usah ditulis juga tidak apa-apa, jadi begini saja cukup. Hasilnya adalah 2 kali 5 kuadrat itu 25, hasilnya adalah 50. Itu 1D. Oke, selanjutnya yang 1E, ini saya hapus. Itu ada 0,125 pangkat min 2. Tidak usah bingung kalau koma-koma, kita rubah menjadi pecahan biasa. Jadi ini bisa kita rubah menjadi 125/1000 pangkat min 2. Nah, begini. Oke, selanjutnya 125 itu kita tahu bahwa 125 itu 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5 itu 125. 1000 itu 10 pangkat 3 pangkat lagi min 2.
Saya itu kalau pangkat kok dipangkatkan lagi, di video saya yang lain ada pangkatnya dikalikan. Jadinya 5 pangkat 3 kali min 2 itu min 6. Kemudian yang ini 10 min 3 kali min 2 juga min 6. Kalau kita rubah menjadi pangkat positif, maka letaknya kita balik. Kita tulis sebelah sini. Jadi 10 pangkat 6 positif, 5 pangkat 6 positif. Oke. Karena sama-sama pangkat 6, maka bisa kita gabung menjadi 10 per 5. Pangkat 6 jadi 1. Oke. 10 bagi 5 itu 2. Jadi 2 pangkat 6 itu jawabannya. Kalau angka biasanya berapa? Ya dikalikan aja. Yaitu 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 8, 16, 32, 64. Jadi jawabannya adalah 64. Kok misalkan kok bingung ini gimana? Bisa dirubah menjadi begini juga. 10 pangkat 6 itu kan sama dengan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perkalian 10 sampai 6 kali. 5 pangkat 6 juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, baru kita bagi. 10 bagi 5, 2. 10 bagi 5, 2. Nah, ini ya. 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Sama kayak ini. Yaitu 64. Nah. Ini soal yang nomor 1E. Jadi 1E 0,125 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 64. Angkanya begitu. Kemudian yang 1F ini saya hapus ya. Oke. Kalau misalkan kok masih bingung, bisa di pause videonya atau ditanyakan di kolom komentar. 1F ini tumpuk 1 per 1/4 pangkat min 3. Nah, pecahan kemudian pecahan lagi, pangkatnya pangkat negatif. Nah, begini. Nah, langkahnya kita rubah menjadi pangkat positif. Terus bagaimana? Jadinya berubah begini. 1 ini, oke. Kemudian 1/4 naik ke atas jadi pangkat 3 positif. Oke. 1/4 pangkat min 3 naik ke atas ini, jadinya 1/4 pangkat 3 positif. Yang bawah nggak ada angkanya, berarti per 1 boleh ditulis per 1. Kalau lebih pasnya nggak usah ditulis per satunya, nggak usah. Nah, hasilnya adalah 1 kali ini, berarti satunya tidak usah ditulis. 1/4 1/4. Nah, pangkat 3 berarti 4-nya sampai 3 kali. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. 1 per 64. Itu adalah 1F. Oke. Selanjutnya ini yang agak butuh kejelian atau ketelitian, nomor 2. Nomor 1 saya hapus, saya kira sudah mudah ini. Yang butuh kejelian yaitu nomor 2. 2A. Soalnya adalah XY pangkat min 1 ditambah X-nya pangkat min 1 Y. Nah, hasilnya mudah tapi butuh kejelian. Kejeliannya di mana? Ini hati-hati. Kadang-kadang ini langsung begini. Yang salah, jadi ini langsung di bawah, jadinya begini. Jadi Y pangkat min 1 jadi Y pangkat 1, X pangkat min 1 jadi X begini, kemudian plusnya di sini ini juga plus. Nah, ini kesalahan. Tentu ini adalah jawaban yang salah. Jadi X plus Y per Y plus X. Jawabannya nanti misalkan disederhanakan berarti 1, dan ini tentu salah. Kenapa? Karena kita merubah pangkat min itu dalam satu paket, yaitu perkalian pembagian saja.
Yang artinya ini berubah bentuk menjadi begini, Y pangkat 1. Nah, pangkat 1 tidak usah ditulis. Nah, begini. Itu pangkat 1. Kemudian ini juga sama, berarti X-nya di bawah, Y-nya di atas. Nah, begini. Sebenarnya ini sudah bentuk yang ekuivalen atau bentuk yang sama dengan ini bentuknya. Pangkatnya juga sudah pangkat positif. Tapi ini bisa kita sederhanakan lagi. Caranya bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Misalkan sama kayak gini. Saya punya 3/5 ditambah 5/3. Penyebutnya disamakan berarti dikalikan kan? 3 kali 5 per-nya per 15. Per 15. 15 bagi 5, 3 kali 3, 9. 15 bagi 3, 5 kali 5, 25. Jadinya adalah 34 per 15. Itu langkah yang akan kita gunakan. Oke, berarti ini bagaimana? Kita samakan penyebutnya. Nah, berarti penyebutnya ini adalah XY. Di sini juga XY. XY dibagi Y, X. XY dibagi Y, XY dibagi Y. Coret-coret sama dengan X. XY dibagi Y, X kali X, X kuadrat. Nah, di kuadrat ya. Nah, kemudian XY bagi X adalah Y kali Y, Y kuadrat. Nah, bentuk sederhana yang lain adalah X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Nih, bentuk ini atau bentuk ini sama saja. Biasanya kalau pilihan ganda lebih ngarah ke yang ini, X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Itu yang nomor 2A. Kemudian yang 2B saya hapus ya. Oke, hampir sama. Cara berpikirnya hampir sama. Saya tulis dulu. A pangkat min 2 ditambah B pangkat min 2 per A pangkat min 1 min B pangkat min 1. Nah, kesalahan yang biasanya terjadi itu ini ditukar begini biasanya yang terjadi ya. A min 2 jadi A pangkat 2 positif. Kemudian B pangkat min 2 jadi B pangkat 2 positif. Yang atas jadi A pangkat 1 min B pangkat 1. Biasanya ini sering terjadi. Dan ini kan seolah-olah benar. Jadi jawabannya langsung A min B per A kuadrat plus B kuadrat. Nah, seolah-olah kan benar. Tapi ini salah. Terus bagaimana? Ingat, pangkat positif berubah negatif dan sebaliknya. Negatif jadi positif itu hanya berlaku untuk perkalian pembagian, bukan penjumlahan pengurangan. Nah, terus ini yang A pangkat min 2 berubah menjadi 1 per A pangkat 2. Oke, sedangkan B pangkat min 2 berubah menjadi 1 per B pangkat 2 positif. Nah, yang ini juga sama, 1 per A pangkat 1, nggak usah saya tulis, 1 per B pangkat 1, nggak usah ditulis juga. Nah, kemudian kita operasikan, ini sama seperti yang tadi itu, kita samakan penyebutnya, saya tulis di sebelah sini ya, per yang panjang ini, yang atas menjadi A kuadrat B kuadrat, yang ini A kuadrat B kuadrat, karena penyebutnya satunya A kuadrat, satunya B kuadrat, saya samakan penyebutnya. Kemudian yang bawah, satunya per A, satunya per B, saya samakan penyebutnya, jadinya AB, AB. Oke, lalu A kuadrat B kuadrat bagi A kuadrat tentu hasilnya adalah B kuadrat. B kuadrat kali 1 B kuadrat. Jadi yang 1 per A kuadrat berubah menjadi ini. Nah, kalau saya coret kan B kuadrat sama B kuadrat tinggal 1 per A kuadrat. Kembali lagi ke bentuk semula. A kuadrat B kuadrat dibagi B kuadrat adalah A kuadrat. A kuadrat kali 1. Nah, begini. Sedangkan yang ini AB bagi A adalah B kali 1. B, sedangkan AB bagi B adalah A kali 1 A. Nah, biasanya sampai sini
Kita rubah dulu ya. Ini masih mudah, ini pernya panjang, saya tulis, saya gabung A kuadrat B kuadrat, yang atas menjadi B kuadrat plus A kuadrat, yang bawah AB B min A. AB ini saya gabung jadi B min A ini. Kemudian yang atas A kuadrat B kuadrat saya gabung menjadi B kuadrat plus A kuadrat itu. Nah biasanya dari sini tuh terus bagaimana ya, misalkan kok bingung, ada dua cara. Jadi ini jadikan bagi kemudian dibalik jadi kali, bisa. Ada cara yang lain, misalkan sama-sama dikali, ini dikali 1 gini. Nah satunya saya modifikasi menjadi A kuadrat B kuadrat per A kuadrat B kuadrat. Nanti saya cari cara yang lain ya. Kan kali 1 ini, A kuadrat B kuadrat per A kuadrat B kuadrat kan 1. Lah kok milih yang A kuadrat B kuadrat dari mana? Ini A kuadrat B kuadrat sama AB itu istilahnya KPK-nya itu adalah A kuadrat B kuadrat. Kemudian ini sama ini dicoret. Ini itu kan AB, ini ya sama dengan gini. Nah AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat dicoret sama ini. Jadi ini kan jadi begini, dicoret 1 sama itu. Jadi yang tersisa yang di sini adalah AB begitu. Sepertinya bingung ya, atau pakai cara yang lain. Nah saya hapus. Itu cara yang satu. Cara yang lain bagaimana? Kita rubah aja. Kalau cara yang lainnya begini. Saya bagi, saya tulis titik 2 nanti. Jadi yang atas saya tulis ini. Nah begini. Atau A kuadrat B kuadrat sama dengan AB kuadrat, sama. Jadi A kuadrat B kuadrat saya berubah menjadi A kali B kuadrat. Dibagi ini B min A per AB. Nah pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian. Dikali AB per B min A. Jadi perkalian pembagian ini kita balik bentuknya sehingga berubah menjadi perkalian. Nah AB kuadrat kan AB kali AB, saya bagi. Nah yang tersisa adalah AB di sini. Jadi hasil akhirnya adalah B kuadrat A kuadrat itu saya balik aja letaknya, biasanya A yang depan, sama dengan A kuadrat plus B kuadrat per AB dikali B min A. Nah ini jawabannya. Kalau dikalikan ya berarti AB kali B, AB kuadrat min A kuadrat B. Atau ini juga sudah benar bentuknya. Oke, jadi yang nomor 2 langkahnya agak panjang ya, tapi memang begitu yang benar. Oke. Sedangkan soal yang bisa dicoba untuk dikerjakan hampir sama dengan yang tadi, cuma angka-angkanya sudah saya rubah. Nomor 1 sama, tentukan nilai dari 3 pangkat min 3. Jadi ini 3 pangkat min 3. Kemudian yang B 5/4 pangkat min 2. Kemudian C min 2 pangkat min 5. Yang D 3/7 pangkat min 2. Yang E 0,8 pangkat min 3. Yang F 1/setengah pangkat min 4. Kemudian nomor 2 tentukan bentuk ekuivalen atau bentuk yang sama dari XY pangkat min 2 ditambah X pangkat min 2Y. Yang B A pangkat min 1 plus B pangkat min 1 per A pangkat min 2 min B pangkat min 2. Langkahnya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.